jadi mepet. Kayak yang udah deh gitu, jangan ribut soal gitu, apalagi netizen yang manas-manasin. Konflik di antara Lesti Kejora dan Ati Kodong kembali memanas. Usai ramai menjadi perbincangan hangat dan mendapat banyak hujatan akibat menyindir Lesti lantaran kecewa tak diundang di pernikahan Lesti pada 19 Agustus 2021. Kini, Ati kembali dihujat netizen lantaran telah mengunggah sebuah video berisi hasil tangkapan foto yang memperlihatkan Lesti dengan perutnya yang telah membesar. Meski dalam captionnya Ati mendoakan kehamilan Lesti, namun akun pedangdut yang merupakan juara 2 Dangdut Akademi Musim pertama pada 2014 lalu tersebut langsung dibanjiri komentar pedas netizen. Pasalnya, netizen menganggap unggahan tersebut bertujuan kembali menyindir Lesti yang tengah hamil usai mengungkapkan dirinya dan Bilar telah menikah siri lebih dulu sebelum akad nikah pada 19 Agustus 2021 lalu dilakukan. Menyaksikan adanya perseteruan yang muncul di antara dua sahabatnya tersebut yang dibumbui dengan komentar panas dari netizen, Lilis Darewangi atau yang dikenal dengan Lilis BP pun mengaku sudah tak tahan. Juara 1 bintang Pantura musim pertama tahun 2015 tersebut menyayangkan adanya konflik yang muncul di antara Lesti dan Ati yang sudah lama saling mengenal sejak menjadi peserta Dangdut Akademi musim pertama pada 2014 lalu. Bahkan, tangis Lilis sempat pecah kala dirinya berharap jika konflik di antara dua sahabatnya tersebut bisa segera berakhir. Sayangnya, saat Lilis berkomentar di unggahan Ati demi bisa kembali menamaikan dua sahabatnya tersebut, dirinya justru mendapat hujatan dari sejumlah netizen yang tak mengenalnya dan tak mengetahui hubungan kedekatan di antara dirinya dengan Lesti dan Ati seperti apa, sehingga ia pun dianggap tengah melakukan panca sosial atau pansos dengan adanya perseteruan di antara Lesti dan Ati tersebut. Cerita soal aku komentar di akunnya Ati Kodong. Ini kalau misalkan terus tayang gitu pasti nanti dikiranya aku pansos lah atau apalah gitu kan. Ngapain sih pakai klarifikasi gitu-gitu. Nah, aku di sini cuma mau ngomong doang. Aku sama Ati tuh baik banget. Aku sama Ati Kodong tuh baik banget. Aku sama Lesti pun juga baik banget, kayak udah anakku sendiri. Jadi sebenarnya aku mau di situ itu kayak yang kasih saling support aja gitu, kayak yang Ati, makasih udah ngedoain anak kita. Kayak kita saling sayang terus ya, saling support. Biarlah orang banyak yang ngomongin netizen Ati pansos lah, Ati gimana lah. Sebenarnya Ati tuh baik anaknya. Cuman kadang mulutnya aja yang ceplas-ceplos gitu, atau orang sekitarnya aja yang ceplas-ceplos, kita juga nggak tahu. Jadi untuk netizen ya aku nggak ngebela siapapun. Karena kita sama-sama baik, sudahlah biarkan Dede dengan menikmati masa hamilnya, menikmati masa hamilnya, jangan keganggu dengan pikiran yang aneh-aneh gitu. Dan mudah-mudahan Ati sama Dede Lesti yang katanya lagi panas, mudah-mudahan bersatu lagi yuk kayak dulu gitu. Kita tuh kan sama-sama udah keluarga, jebolan Indosiar, nggak enak aja dilihat kalau misalkan ada yang mengadu domba, kayak ada di akun tok lah ngomongin Dede begini, ngomongin Ati begini. Kita juga nggak tahu itu yang bikin akun siapa tahu juga mau memperpecah belah persaudaraan, kita juga nggak tahu sebenarnya. Nah, kalaupun Ati nanti suatu saat ketemu dengan Lesti ini, aku yakin banget itu tuh jiwanya dia tuh jiwa keibuan gitu, kayak yang anaknya pak ceplos-ceplos tapi sayang sebenarnya gitu. Cuman mungkin sekarang aja lingkungannya lagi berbeda gitu. Terus ada sesuatu hal yang mungkin bikin dia sensi atau gimana. Ya aku berharap aku hadir di situ bukan untuk membuat panas. Aku nggak butuh pembelaan siapapun, aku nggak butuh jadi superhero, aku nggak butuh jadi orang baik, terlihat baik di situ. Aku cuman pengen banget kayak Ati sama Lesti itu yuk kayak dulu lagi gitu kan. Jadi kayak yang udah deh gitu, jangan ribut soal gitu, apalagi netizen yang manas-manasin. Jangan, udah gitu, biarkan kita menikmati bahagia kita masing-masing gitu. Kita apalagi sama Ati kan lebih dewasa, aku juga. Iya. Jadi kita harus saling rangkul gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu, terus kita bisa reuni dan saling sayang, saling maafin, saling support gitu. I love you Ati, I love you Dede Lesti. Ya banyak banget. Ada juga yang ngebully aku kayak siapa sih lu, kenal juga kagak, gini-gini lah.
kenapa mesti gitu, orang aku juga kenal sama Mati gitu. Ada yang bilang kenapa nggak ngechat di nggak komen Japri. di Instagramnya Dede aja, sedangkan aku sama Dede tiap hari kalau dia ngidam teleponnya ke aku gitu kan, at least tiap hari udah tahu Dede itu sebelum diumumin juga kita udah tahu gitu kan, orang-orang terdekat kita udah tahu gitu, jadi ngapain harus ngucapin yang kelihatan gitu. Karena kalau di hati kan aku cuman pengen kayak damai aja gitu loh, kayak yang mau dihujat aku nggak masalah sama yang kayak ngerasa aku tuh pansos atau apa, monggo terserah. Kalau mau pansos ya mungkin bukan sama Ati Kodong atau sama ini. Kalau mau pansos sudah dulu pernah aku mau disettingin sama Saiful Jamil lah siapa, tapi enggak, biasa-biasa aja gitu, kayak yang aku berkarya aja gitu, nggak usah pansos-pansos gitu. Jadi aku kayak di situ cuman pengen berdamai aja. Jangan ada yang menyakiti anak aku, tapi juga jangan ada yang menghujat sahabat aku gitu aja. Walaupun aku sama Ati tuh juga jarang berkomunikasi, cuman kadang ketemu di aplikasi apa, terus masih it's okay kalau ketemu masih Hai Lilis, ya kan suka-suka gitu ya. Apa kabar Kodong gitu. Aku rindu kayak gitu kita ngobrol bareng. Karena Ati jebolan pertama, aku juga jebolan pertama. Jadi kenalnya udah lama banget gitu. Dari mulai mereka kayak gimana aku tahu gitu. Jadi mudah-mudahan netizen ayolah gitu, lagi hamil dedeknya, kita support aja. Udah ngurusin dosanya masing-masing aja, nggak usah ngurusin dosa orang lain ya. Udah, dosa orang kan mereka yang tanggung gitu. Nggak usah diurusin. Semuanya damai. Fanbase semuanya damai. Aku cinta anakku, aku juga cinta sahabat. Pokoknya love you kalian. Sementara itu, berbeda dengan Lesti yang baru 1 tahun mengenal Rizky Bilar dan memutuskan untuk menikah, Lilis justru masih bertahan dengan 4 tahun masa pacarannya dengan sang kekasih Doni. Rupanya, hal tersebut disebabkan rasa trauma yang dialami Lilis lantaran pernah gagal dalam pernikahan pertamanya. Meski begitu, diam-diam pasangan yang memiliki panggilan sayang Pipo dan Mimo tersebut telah berencana untuk menikah di tahun 2021 ini. Sayangnya, sang adik telah lebih dulu melangsungkan pernikahan sehingga Lilis dan Doni terpaksa harus menundanya di tahun 2002 mendatang. Dan selama 6 tahun meniti karir di dunia hiburan tanah air sebagai penyanyi dangdut, Lilis mengaku telah menginvestasikan penghasilan menyanyinya dengan membeli tanah di kampung halamannya Banyuwangi, Jawa Timur, lantaran Lilis bercita-cita untuk memiliki kebun dan villa di masa akan datang. Udah 4 tahun, tapi masih tetap pacaran gitu, awet ya, awet pacarannya ya, gak dinikah-nikahin gitu maksudnya. Kenapa gini, Kak? aku kan dulu pernah menikah, jadi aku kayak masih trauma gitu untuk memulai berumah tangga lagi. Nah, sedangkan Mas Doni kan juga begitu, kita sama-sama udah pernah divorce gitu kan. Jadi kayak yang dia tuh dari awal tahun udah pengen ngajakin nikah, cuman akunya yang nanti dulu ya gitu, kayak yang terluka tuh bukan cuman aku, tapi ada keluargaku juga yang harus disembuhkan dulu gitu loh lukanya dari trauma itu gitu. Nah, insya Allah sih tahun depan, rencananya tahun ini, tapi ternyata tahun ini tuh adikku, karena kalau di Jawa itu 1 tahun nggak boleh adik sama kakak bareng gitu. Jadi adikku dulu tahun ini, insya Allah tahun depan kita udah siap melangsungkan pernikahan. Bertahan karena ya apa ya, nerima aku gitu, kayak ya aku kan gini anaknya cablak, nyanyi dangdut juga, jadi dia udah tahu gitu, terus saling support. Dia kan kerja di Indosiar juga, jadi orang itu profesional gitu loh, ketika kerja kayak nggak kenal aku, nggak yang aku di treatment gimana karena lu pacar gue, nggak kayak gitu. Malah aku yang sering dimarahin kalau misalkan ada temanku nih yang misalkan kita berempat nyanyi, terus temanku ada yang bandel yang nggak dengerin gitu, aku yang dimarahin, kayak yang lu harus bisa ngomongin temen lu gitu. Dia tuh malah kerasnya ke aku karena demi kebaikan aku katanya. Jadi kalau misalkan kita lagi kerja, kita tuh kayak bener-bener nggak kenal, kayak yang duduk kayak yang bukan pacar gitu. Tapi nanti kalau udah selesai masuk mobil ya salaman lagi, ya kita pacar gitu. Jadi biar awet gitu loh, jadi nggak mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Aku sukanya sih seperti itu. Oh, kalau itu sih sudah banyak yang nge-DM untuk goda-goda gitu, banyak banget gitu. Tapi aku kan juga bisa, dia tuh nggak pernah passwordnya dia aku tahu, Instagramnya dia aku tahu, semuanya aku tahu. Jadi siapapun yang ngechat, kalian hati-hati karena bisa saja aku yang ngebales, bisa saja aku yang baca. Jadi kayak yang ya udah saling percaya gitu, kecuali dia nggak kasih password atau gimana. Tapi namanya lelaki biasanya
di Instagram bisa ini tapi ternyata pacarnya di Shopee atau di apa gitu kan, dia nyebutin brand lagi gue ya kan, bisa di Facebook atau di apa gitu kan. Jadi yang mending intinya adalah saling percaya aja gitu. Kalau misalkan dia mau nakal, ya itu hak dia. Cuman kalau misalkan dia nakal, kalau aku ngebales ya jangan marah gitu, karena lu bisa nakal, dia juga bisa kok gitu. Jadi ya sama-sama percaya aja. Kalau ketika lu baik ya gue baik, ketika lu jahatin ya gue bakal bales. Kalau gue gitu. Jadi selama ini saling percaya aja, kayak yang udah sama-sama kerja, sama-sama cari duit, sama-sama untuk masa depan gitu. Gimana kalau aku dapat duit itu larinya buat beli kebon gitu, karena aku kan tinggalnya di kampung. Jadi aku pikir daripada beli yang aneh-aneh di kota, kalau dapat uang aku beliin kebon untuk perkebunan nambah lagi gitu. Untuk kayak aku mikir untuk masa tua nanti, aku kan nggak mungkin di Jakarta terus, jadi aku akan pulang ke kampung, mungkin punya villa atau punya perkebunan gitu, tinggal duduk ya sambil menghirup udara segar gitu cita-citanya. Jadi nggak yang aku tuh nggak ya suka beli brand-brand yang menurut aku mahal ya, tas ratusan juta atau yang puluhan juta. Paling mahal tasku berapa sih? Nggak sampai 10 paling. Soalnya sayang gitu kalau aku tuh kayak aku tahu ngerasain nyari duit dari panggung ke panggung Pantura gitu. Jadi kalau punya duit mending aku setor ke rumah tapi untuk beli tanah gitu, karena kalau kebun tuh setiap tahun kan nambah, bukan berkurang. Tapi kalau kita beli kayak mobil yang gimana atau yang gimana gitu, itu bakal ngedrop kan. Kalau properti kan bakal naik terus. Ya kita enggak. Kalau aku mending ke tanah. Jadi kalau misalkan nih 10 tahun yang lalu pernah beli tanah harga 40 juta gitu aja. Nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi bisa ratusan juta gitu. Dibiarin aja gitu, nggak usah kalau bangunan kan harus ngerawat bangunannya kan. Harus dirawat, kalau nggak dirawat ada orang atau gimana nanti bakal rusak ya kan. Tapi kalau tanah mau ditumbuhin rumput, mau ada itu apa kek, tapi tetap aja itu harga naik gitu. Jadi kayak yang ya udah dibiarin aja gitu kalau nggak mau ditanemin. Tapi kalau aku karena anak petani, jadi kalau dulu kan orang tua itu nyewa gitu kayak kebunnya orang, tapi yang bertani bapakku gitu. Jadi kita nggak punya kebun. Nah dari situ aku kayak orang tuaku atau aku harus punya banyak tanah, banyak kebun, biar apa, kayak biar ngebales yang dulu kita tuh nggak punya apa-apa. Kalau misalkan mau bertani aja, nanam apa harus di kebun orang kayak gitu. Udah punya berapa kebun Kak berarti Kak kamu? Sedikit ya, sedikit cukup lah untuk ya itulah, untuk menyambung hidup di saat corona. Tidak banyak, sedikit, doain aja makin banyak gitu. Biar ada offer lagi, biar kita bisa beli kebun-kebun lagi.